Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabil mahdiyin. Ikhwatil iman wa akhawati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Haitsu yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa khufrati minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Wa ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia menerima syafaatmu kelak di hari kiamat? Pertanyaannya sederhana. Siapakah orang yang paling berbahagia kelak di hari kiamat menerima syafaatmu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang kelak mendapatkan syafaatku di hari kiamat itu adalah orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah khalisan, yang ikhlas atau dengan ikhlas, min qalbihi, dari dalam hatinya. Saudara-saudara, jawaban Rasulullah SAW juga sepertinya sederhana. Dengan mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, orang itu kelak memperoleh syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan yang menghantui kita adalah, ucapan yang seperti apa yang bisa mendapatkan atau memperoleh syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam itu? Ini masalahnya. Maka dari sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas di kesempatan yang lain bahwa ucapan la ilaha illallah, kalimat tahlil itu yang menyebabkan orang memperoleh syafaat beliau adalah kalimat tahlil yang teraplikasi dalam kehidupan kita. Dalam bahasa kita, ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita
Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Sebenarnya ucapan saja rupanya banyak orang yang bisa mengucapkan tapi tidak punya asar. Tidak punya pengaruh. Tidak punya pengaruh apa-apa terhadap dirinya. Tidak membias. Bahkan orang yang tidak Islam juga mengucapkan la ilaha illallah. Zaman sekarang Bapak Ibu yang mulia. Salam, la ilaha illallah, insyaallah, alhamdulillah. Itu orang-orang yang tidak Islam juga banyak mengucapkan begitu. Lalu apakah mereka juga memperoleh? Ternyata tidak. Maka penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain itu adalah bahwa kalimatut tauhid la ilaha illallah itu harus teraplikasi yang pertama. Apa yang disebut dengan tauhidul qasdi. Menyatukan maksud dan tujuan kita. Orang boleh berbeda profesi, boleh berbeda kemampuan, boleh berbeda menggeluti keahlian, dan itu sebagai sunnatullah. Ada yang menjadi kepala rumah tangga saja, ada yang mungkin profesionalis, ada yang mungkin jadi pekerja kasar, ada yang pekerja halus, ada pebisnis, ada macam-macam lah. Dengan berbagai macam keahlian seseorang. Tapi semua keahlian dan berbagai macam keahlian ini harus tercakup dalam satu bingkai kuat. Yaitu mentauhidkan Allah yang disebut dengan tauhidul qasdi. Menyatukan maksud dan tujuan kita. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Setiap kali kita salat dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ini terucap dan terlatih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku ya Allah. Sholat kita. Wa nusuki, dan nusuk kita, pengabdian kita, haji dan umroh kita. Wa mahyaya, dan hidup kita. Wa mamati, dan mati kita. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb alam semesta ini. Di sini oleh Rasulullah SAW disebutkan lengkap. Salat sebagai ibadah yang wajib, nusuk sebagai pengabdian kita, hidup kita, dan kematian kita. Maka semuanya harus terfokus dalam satu bingkai pokok, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan berkecil hati kalau tidak jadi ustaz. Jangan berkecil hati kalau tidak jadi kiai. Jangan berkecil hati kalau tidak punya ilmu. Karena kesempatan itu diberikan yang sama oleh Allah. Yaitu memperoleh surga dan syafaat beliau dengan keikhlasan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menyatukan niat dan tujuan kita. Saudara-saudara, seorang sahabat barusan pulang perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, barusan kita pulang perang melawan orang kafir." Jelas melawan orang kafir. Perang sabilillah. Tapi pertanyaannya menggelitik. "Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu lil maghnam." Ini ada satu orang ini yang kemarin ikut berperang, tapi tujuannya memperoleh rampasan perang. Untuk memperoleh harta.
Lalu rajulun yuqatilu lil mansab. Dan yang kedua Rasulullah ini ada yang kemarin ikut berperang juga tujuannya untuk mendapatkan jabatan. Memperoleh kedudukan. Wa rajulun yuqatilu lidzikri Rasulullah. Dan yang ketiga ini orang yang ikut berperang kemarin tujuannya untuk mendapatkan popularitas. Ayuha fisabilillah ya Rasulullah. Dari 3 macam ini manakah yang disebut masuk dalam kategori sabilah itu ya Rasulullah? Zahirnya jelas ikhwani fillah. Berperang melawan orang kafir. Jihad. Tapi satu ingin mendapatkan harta, satu ingin mendapatkan kedudukan dan jabatan, satu ingin mendapatkan popularitas supaya terkenal dan diviralkan di mana-mana. Lalu mana yang masuk sabilah ya Rasulullah? Saudara-saudara, Rasulullah SAW dengan tenang dan memperhatikan dengan cermat orang yang bertanya itu. Lalu beliau mengatakan, alladzina yuqatilu li kalimatillahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yaitu orang yang berperang tadi itu li kalimatillahi hiyal ulya, untuk tujuan agar kalimat Allah dijunjung tinggi, artinya memperjuangkan agamanya Allah. Fahuwa fi sabilillah. Maka orang itulah yang masuk dalam kelompok kategori sabilillah itu. Apakah dia menjadi komandan perang, menjadi anggota, menjadi pelayan logistik, menjadi perawat luka-luka. Kalau semuanya itu dikerjakan untuk tujuan i'la'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Untuk menjunjung, meninggikan kalimat Allah. Itulah yang dimaksud masuk dalam kategori sabilillah. Saudara-saudara, kalau kita tarik sekarang garis ini dengan kita sekarang, dengan profesi dan keahlian yang beraneka ragam, dengan ibu rumah tangga, dengan kepala rumah tangga, dengan sebagai karyawan direktur, dengan apa saja, boleh berbeda. Mungkin takmir masjid, mungkin pengurus yayasan, mungkin pengurus organisasi, mungkin tidak menjadi apa-apa, menjadi anggota saja, atau menjadi pesuruh saja, atau menjadi apa saja, maka semuanya ini diberikan porsi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang ketika melakukan aktivitasnya itu dengan tujuan untuk memperjuangkan agamanya Allah, maka orang itulah yang disebut dengan sabilillah. Allahu akbar. Ibu-ibu jangan menuntut seperti tuntutan orang-orang Yahudi. Ada persamaan gender, wanita harus ikut keluar rumah, harus begini-begini. Karena ini kesamaan, harus emansipasi, harus ini, harus itu. Itu provokasi Yahudi. Kembalikan kepada porsi yang sebenarnya. Wanita adalah ibu rumah tangga, penjaga gawang dalam rumah tangga itu. Guru utama untuk anak-anaknya. Dan merupakan stressing rem yang kuat untuk suami kepala rumah tangga itu. Dan kalau ini dilakukan untuk tujuan i'la'i kalimatillah, maka dia itu adalah sabilillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bapak yang bekerja mungkin sebagai pesuruh tenaga kasar di lapangan mungkin, atau di sawah barangkali, atau sebagai tukang parkir di jalan, atau sebagai makelar mungkin saja, atau sebagai direktur di kantor, atau sebagai kepala pemerintahan di sebuah institusi, tidak masalah. Tapi kalau semuanya itu ditujukan untuk i'la'i kalimatillah, maka itu yang masuk dalam kelompok sabilillah. Allahu akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika rombongan Rasulullah SAW bersama para sahabat khuruj dari rumah beliau, di tengah jalan, di jalan setapak padang pasir itu, berjumpa dengan seorang badui yang kekar dan hitam. Kulitnya gosong karena tersengat panas matahari. Otot-ototnya kelihatan kuat dan tangguh. Nyeletuk para sahabat itu.
Ya Rasulullah, andai kata orang ini diajak perang fisabilillah, nggak akan kalah, ototnya kuat dan badannya kekar, pasti kita menang terus deh. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi alladzi ma qulta kada wa kada. Demi Allah yang tadi Anda ucapkan begini-begini ini, lau kana hadzal rajulu, andai kata laki-laki ini kharaja li abawaihi, fahuwa fi sabilillah. Andai kata orang tadi itu keluar untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang ada di rumah, maka dia sabilillah. Lau kana hadzal rajulu kharaja li usrati, fahuwa fi sabilillah. Andai kata dia juga keluar untuk mencukupi sandang pangan keluarganya di rumah, maka dia juga sabilillah. Jadi kalau begitu jamaah yang dimuliakan Allah, tauhidul qasdi adalah menyatukan tujuan dan niat kita. Ini namanya tauhid, teraplikasi dalam kehidupan kita. Dan jika tidak karena Allah, maka itu akan menjadi kesia-siaan belaka. Tidak ada artinya. Karena apa? Kita hidup ini untuk ibadah. Dan terdedikasi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk dan kemampuan kita. Dihargai yang sama oleh Allah sesuai dengan niat dan tujuan kita. Yang pertama, oleh karena itu mari kita luruskan niat kita. Di dalam bekerja. Dan insya Allah apabila kita melakukan profesi pekerjaan kita dengan ikhlas karena Allah, nggak ada yang berat kok rasanya. Kenapa sholat itu menjadi berat? Ya karena kita tidak ikhlas karena Allah. Kenapa kadang-kadang kita bekerja terasa lelah dan capek? Ya karena tidak ikhlas karena Allah. Kan sesungguhnya pekerjaan kita itu sama. Hari-hari ya itu rutinitas kita. Yang pegawai ya pagi keluar pakai pakaian dinas ke kantor, bawa bolpen, batas, tek-tek, siang pulang. Itu kan rutin tiap hari begitu. Yang pekerjaannya buruh kasar, ya hari-hari pegang cangkul, bla 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 bla. Tiap hari, ya itu saja, nggak ada yang beda. Yang pengangguran juga begitu. Hari-hari duduk nongkrong di pinggir jalan, di tepian sawah, nongkrong. Ya itu saja. Ibu-ibu rumah tangga juga begitu. Hari-hari itu menyiapkan suaminya berangkat ke kantor, menyiapkan anak-anak berangkat ke sekolah, membersihkan rumah, menjaga rumah. Itu hari-hari seperti itu. Kalau kemudian tiba-tiba terasa berat, itu ada sesuatu yang aneh. Apa yang menjadi berat? Karena saat itu hati kita tidak ikhlas mengerjakannya. Sehingga pekerjaan yang hari-hari kita kerjakan itu ringan, tapi hari itu karena hati kita berat, maka terasa lelah dan menyakitkan. Demikian pula salat. Mungkin masjid dekat dengan rumah kita. Hanya meteran saja hitungannya. Mungkin ada yang jauh. Tapi kenapa yang dekat tidak bisa ke masjid? Karena hatinya yang dijauhkan oleh Allah dari masjid itu. Jadi bukan jarak yang jauh, tapi hati kita yang jauh dengan masjid. Kenapa tiba-tiba kita atau seseorang jauh dengan saudaranya, memutus silaturahim, tidak tegur sapa, seolah-olah jauh sekali pada hari-hari kumpul dengannya. Karena saat itu hati kita jauh dengan teman kita, saudara kita. Kenapa ketika kita marah harus bersuara lantang dan keras? Membentak-bentak. Padahal yang kita marahi dekat kita. Apa tidak dengar? Dengar. Lalu kenapa harus keras-keras? Karena saat itu hati kita jauh dengan orang yang dimarahi itu. Jadi kalau begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah mentauhidkan tujuan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita marah, marahlah karena Allah. Saat kita ridho, ridholah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk aplikasi tauhid la ilaha illallah itu, karena kita harus mempunyai figur yang kita contoh. Kan kita suka mencontohkan, Pak. Bu, kita gampang mencontoh ya. Barangkali kita tuh sering mencontoh hewan kok. Kita sering mencontoh binatang. Dan itu sunatullah juga. Bagaimana ketika Qabil dan Habil berkelahi dan membunuh saudaranya, bingung
Mau diapakan saudara saya yang telah mati ini? Bingung. Allah mengirimkan ghurab, burung gagak berkelahi di hadapan dia. Dan ketika salah satu burung itu mati, barulah kemudian burung gagak yang satunya menggali lubang dan untuk menimbun temannya yang mati itu. Sadarlah, oh, jadi kalau begitu saudara saya yang mati harus saya tanam, saya kuburkan. Meniru binatang. Meniru binatang. Dan dalam banyak hal kita meniru binatang. Karena memang diciptakan oleh Allah untuk sebagai tadabbur, untuk takbir, untuk ibrah kita. Ada qudwah, ada yang harus kita contoh. Bolehlah seseorang mencontoh Hitler yang keras dan tangan besi. Boleh mencontoh Abraham Lincoln, boleh mencontoh fulan mencontoh. Tapi siapakah keteladanan yang patut kita contoh, yang punya jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di sini jamaah yang mulia, orang sering keliru. Beragama ikut fulan, berprofesi ikut alan. Kenapa enggak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tauhidul qudwah, menyatukan keteladanan kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu suri teladan kita. Dan Allah jelas memberitahukan kepada kita bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswah, ada keteladanan yang hasanah, yang baik. Ada suri tauladan yang bagus, yang handal. Sehingga Nabi Muhammad SAW dikagumi dan dihormati oleh musuh dan temannya. Kenapa? Karena akhlakul karimah. Apalah artinya ahli ibadah? Apalah artinya sholat? Apa artinya puasa Senin Kamis? Hafal Al-Quran. Tapi akhlaknya buruk. Tidak mungkin akan disentuh surga orang itu. Tidak mungkin. Karena apa? Karena akhlaknya buruk. Rasulullah SAW memperingatkan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik imannya seseorang itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan jika Bapak Ibu yang mulia membaca Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran ketika disebutkan kalimat amanu akan disambung dengan wa amilus sholihah. Amanu wa amilus sholihah. Apa itu artinya? Beriman dan beramal soleh. Dan amal soleh itu adalah aplikasi dari akhlakul karimah itu. Saudara-saudara, ahli ibadah, ahli ngaji, hafal Al-Quran, tapi akhlaknya buruk kepada kedua orang tua, nggak akan masuk surga kok. Ditolak oleh Allah. Ibu-ibu bagus sholatnya, puasanya bagus, tapi berani membantah ke suami, nggak akan masuk surga kok, Bu. Karena akhlaknya buruk kepada suami. Anak-anak juga begitu, pintar apapun, seahli apapun, kalau mengecewakan kedua orang tuanya, nggak akan masuk surga. Jadi akhlakul karimah, dan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihormati, disegani oleh teman dan lawannya. Bagaimana kalau kemudian sekarang ada seorang kiai kemudian kawannya juga mencela, musuhnya apalagi? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tauhidul qudwah yang kedua, mensatukan keteladanan kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia, orang-orang yang bawel suka membantah. Itu kan orang Arab, Ustaz. Bagaimana kita mencatat orang Arab? Yang susah apanya? Yang susah apanya? Dia orang Arab, Rasul orang Arab. Lalu yang sulit apanya? Kan tidak ada sulit. Rasulullah SAW sadar betul dan paham persoalan ini. Kita orang Indonesia, Anda orang Eropa, Anda orang Afrika, saya Rasulullah orang Arab. Profesinya berbeda, keahliannya juga tidak sama, kegemarannya juga tidak sama. Karena itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Anda lebih tahu dengan urusan duniamu.
Kalau kita bahasakan dengan sederhana, kamu lebih tahu dengan profesimu. Silakan. Berbeda nggak masalah. Kalau kita makan pakai sendok, ya karena pakai nasi jagung pula, nggak apa, pakai kuah. Kalau Rasul pakai jari, ya karena makan dengan kurma. Why no? Kenapa tidak? Lalu persoalan itu jadi persoalan tidak. Kalau untuk urusan dunia silakan. Yang diperintah adalah untuk membaca doa bismillah atau membaca doa ketika mau makan. Membaca doa ketika selesai makan. Tapi apa yang kita makan terserah. Mungkin makan sagu, mungkin makan jagung. Silakan saja. Kalau misal, wah saya ingin seperti Rasulullah kok Pak, dengan makan kurma. Silakan. Silakan, nggak ada larangan kok. Demikian pula dalam urusan pakaian kita. Ini tradisi. Pakaian Jawa nggak sama dengan pakaian Madura. Nggak sama dengan pakaian Padang, nggak sama dengan pakaian Eropa, dengan Afrika, dengan orang Arab beda. Tapi substansi dari pakaian itu adalah menutup aurat. Jangan ditinggalkan substansinya ini. Jadi apa yang susah untuk berkutat kepada Rasulullah SAW? Kalau kita sebagai pekerja, pegawai, Rasul pekerja dan pegawai. Kalau kita sebagai pebisnis, Rasulullah pebisnis yang handal. Kalau kita sebagai direktur, Rasulullah jadi direktur. Mengambil alih perdagangnya Khadijah. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah SAW punya anak dan istri. Kalau kita sebagai kakek, Rasul punya cucu. Kalau kita sebagai panglima perang dan kepala negara, Rasul kepala negara dan panglima perang. Terus apa yang susah sekarang? Tidak ada. Yang susah adalah menundukkan keangkuhan, kesombongan hati kita untuk tidak mau berkutat kepada Rasulullah SAW, malah susah-susah berkutat kepada orang Yahudi yang tidak jelas seluntrungannya. Disinilah ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi kita tanamkan dengan kuat dan dengan kuat dan tangguh di dalam hati dan pikiran kita. Qudwahku adalah Rasulullah SAW. Aku bangga menjadi umat Muhammad. Orang yang jadi PKI aja bangga jadi anak PKI kok. Kita tidak bangga jadi umat Muhammad. Ummah Muhammadiyah. Umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dengan itu kita akan memperoleh jaminan dari beliau kelak di hari kiamat. Mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Qudwah kita Rasulullah SAW. Ibu-ibu barangkali itu kan Rasul itu kan laki-laki Pak. Saya kan perempuan. Oke, tidak masalah. Tapi bukankah Rasulullah punya istri Ummahatul Mukminin? Istri-istri Nabi ada yang perawan ting-ting-ting. Ada yang janda muda, ada yang janda tua. Bahkan ada yang janda pensiun. Ada semuanya. Dan aman-aman saja. Bapak yang laki juga begitu. Kalau jenengan tidak suka poligami, oke silahkan. Rasul menjadi istri. Punya istri sendiri ketika Khadijah masih sendirian, belum meninggal dunia. Baru setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah menikah dan poligami. Kalau Anda sebagai penggemar poligami, silahkan. Dan Rasul memberikan batasan sampai 4. Dan begini caranya berpoligami. Begini caranya menggilir istri-istrinya. Begini caranya bermuamalah. Ada contoh dari Rasulullah SAW. Jangan kesasar kita berkutat kepada orang lain yang jelas latar belakang tidak Islam, tidak berangkat dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Itu kesia-siaan. Ini yang kedua. Pengamalan tauhid yang ketiga adalah setelah mentauhidkan niat dan tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berkutu hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan urusan ibadah? Tidak ada penawaran. Untuk urusan ibadah tidak ada penawaran, karena yang ahli itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean sholat itu mengikuti siapa? Kalau gitu Rasulullah, Rasul dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah Anda sekalian sebagaimana Anda melihat aku salat. Rasulullah. Kalau Anda mau haji, khudhu anni manasikakum, jelas. Lalu apa yang kurang? Jadi kalau untuk urusan ibadah kita berkutat kepada Rasulullah SAW tanpa
reserve, tanpa syarat. Karena itu yang lebih tahu tentang peribadahan. Karena dibimbing oleh wahyu. Sementara kita tidak. Jadi Bapak Ibu yang mulia, tidak boleh kita mengatakan, aku sholat ikut ini si fulan kok. Nanti salah benar apa kata fulan. Loh kok salah benar kata fulan bagaimana? Enggak boleh. Kita harus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berwudu, wudu kita sudah sesuai belum dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu qudwah kita. Oleh karena itu, rumus yang dipakai dalam usuluddin adalah jika itu urusan keduniaan, maka hukum asli, hukum yang asal urusan dunia itu adalah boleh. Al-aslu fi umuri dunya al-ibahah. Urusan dunia itu hukum asal tidak boleh. Kecuali yang dilarang. Artinya apa? Apa saja urusan keduniaan silahkan kerjakan. Tapi yang dilarang tidak boleh. Makanya Allah ketika memerintahkan Adam alaihissalam, makanlah wahai Adam dan Hawa di surga ini raghadan haitsu syi'tuma, lah begitu. Makan sakarmu sesukamu, semuanya boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Dan jangan kaum berdua mendekati pohon ini. Kalau kau mendekatinya, fatakuna minadz zalim, kalian akan menjadi orang yang zalim. Artinya semuanya boleh kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang ini yang harus kita tinggalkan. Tapi dasar manusia sering aneh, yang dilarang malah yang dicari. Itu manusia. Maka ini untuk hukum untuk urusan dunia kita. Jadi al-aslu fi umur dunya al-ibahah illa ma haramallahu bihi, kecuali Allah mengharamkannya. Sedangkan rumus kedua, apabila itu urusan agama, urusan ibadah, maka hukum asalnya ibadah itu adalah haram. Al-aslu fi umuril ibadati haramun. Hukum asal dalam urusan peribadah itu haram. Artinya apa? Tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah. Kecuali ada perintah. Kalau nggak ada perintah nggak usah dilakukan. Maka orang-orang yang melakukan urusan agama yang tidak diperintah oleh Rasulullah SAW itu disebut bid'ah. Jamaah yang mulia, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Lau anna hadat din bil aql." Andai kata agama ini berdasarkan akal, maka lamasahal khaufi ala adnaha. Maka tentu membasuh, mengusap khauf itu bagian bawah. Tapi tidak itu. Rasul mengusap khauf bagian atas. Khauf itu sepatu bot yang susah dilepas itu Pak, orang Arab. Namanya khauf. Khaufaini, dua khauf. Zaman Nabi itu sulit makainya, lama, melepas juga lama. Maka ketika wudu cukup diusap bagian atas saja, bukan bagian bawah. Kata Ali, andai kata akal-akalan, mesti yang diusap ketika mengusap khauf itu yang bawah, karena yang bawah yang dipakai berjalan. Tapi kenapa yang atas? Karena ini bukan akal manusia, tapi perintah Allah. Barangkali kalau kita berlogika sekarang, andai kata berlogika, sholat subuh waktunya bagus, waktu yang bagus, yang baik, kok cuma 2 rakaat sih sholatnya? Bagaimana kalau kita bikin 4 rakaat saja, supaya pahalanya lebih besar? Udah akal-akalan kita. Tidak mas, karena sholat ini berdasarkan perintah Allah dan Rasul. Subuh cuma 2 rakaat, nggak usah ditambah-tambah lagi. Kalau menambah itu malah salah. Di sini hukumnya. Maka jika urusan agama, guru kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita. Dan jika urusan keduniaan, guru kita yang profesional, itu yang menjadi panutan kita. Larangannya ada, yang dibolehkan jelas, dan itu yang kita ikuti, berkutat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Setelah tauhidul qasdi dan yang kedua tauhidul qudwah, maka yang ketiga, karena jamaah yang mulia, kita hidup bersama-samai manusia yang lain dan kita punya rencana, punya organisasi, ada kecenderungan berjamaah karena manusia sosial, maka Allah menurunkan manhaj, konstitusi yang diberikan oleh Allah agar manusia itu baik dan ada kemaslahatan dunia. Kalau begitu apa? Harus ada yang ketiga, tauhidul manhaj. Menyatukan konsep kita. Manhaj itu konsep, Pak, Bu, konsep kita. Manhaj kita apa? Waduh, kita ikut sekuler saja. Oh, sekuler gagal kok mengatur dunia. Kita ikut komunis, komunis gagal mengatur dunia. Kita ikut yang lain saja. Yang lain itu apa? Ikutilah Islam. Dan sudah terbukti dengan manhaj Islam pernah berjaya di dunia ini. Dan 2/3 dunia ini telah menjadi pengikut Islam zaman itu sebelum keruntuhan Islam dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani. Jadi kita menyatukan manhaj kita, konsep hidup kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu yang mulia, ini kesempurnaan kita. Nggak usah terlalu tinggi deh Pak, Bu. Wah, nanti bikin negara saja. Sabar dulu lah. Kalau sampai oyaan bikin negara nanti repot, kelahi nanti. Sudahlah, kita mulai yang kecil saja. Dari mana? Dari kita sendiri, keluarga kita. Bapak sebagai kepala rumah tangga, aturlah rumah tangga itu menjadi aturan dengan manhaj Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak-bapak, kalau istri jenengan masih belum pakai kerudung, jenengan yang ditakoni oleh Allah. Kenapa istrimu biarkan telanjang? Suami Pak yang ditanya. Kalau anak-anak kita nggak sholat, istri kita nggak sholat, jenengan para suami ditanya oleh Allah, kenapa istrimu nggak sholat? Kenapa anakmu nggak sholat? Apa nggak kamu perintah? Suami Pak yang bertanggung jawab. Bukan istri, suami yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena suami itu direktur di rumah itu. Presiden di rumah itu. Maka sebagai presiden kepala pemerintahan di rumah itu, aturlah dengan konsep Islam. Dengan konsep Islam. Dengan manhaj Islam. Mencontoh Rasulullah SAW dan kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Ibu-ibu juga sama. Sebagai ibu rumah tangga, ibu-ibu sekalian. Kuncinya gampang, mudah sekali. Taat saja kepada suami, masuk surga kok Bu. Mudah, taat saja kepada suami. Jangan membantah, sudah. Walaupun saya tidak setuju dengan pepatah Jawa, swarga nunut, neraka katut. Enggak deh, swarga nunut enggak apa-apa, neraka enggak usah katut lah. Ibu-ibu kita rubah pepatah ini. Swarga nunut bolehlah, tapi katut Bapak jangan diikuti neraka katut. Jadi begitu. Tidak susah. Maka sekarang yang kecil ini saja kita mulai dari keluarga. Kalau keluarga satu dengan Islami, keluarga dengan Islami, ketiga dengan keempat, dan keluarga masing-masing ini ada tanggung jawab untuk berqudwah, bermanhaj Islam, maka nanti lambat laun akan menjadi komunitas yang Islami. Karena apa? Karena masing-masing rumah tangga diatur dengan cara Islam. Tidak usah disuruh Pak. Tidak usah diteriak-teriaki, kan otomatis akan ada panggilan dari hati nurani untuk berqudwah kepada Rasul dan bermanhaj Islam. Sama seperti sholat ini kan Pak Bu. Jenderal NATO bingung ketika ditanya kapan, berapa menit untuk merapikan tentara. Perlu waktu berhari-hari. Tapi kalau Islam cukup. Allahu Akbar. Qomat langsung sep dalam hitungan menit saja. Sudah lurus sop kita. Nggak usah diperintahkan apa. Karena sudah tahu kewajibannya. Di dalam negara ini juga begitu. Kalau masing-masing rumah tangga diatur dengan manhaj Al-Quran, manhaj Islam. Ibu-ibu bermanhaj Islam, bapak bermanhaj Islam. Maka keluarga 1, 2, 3 maka akan membentuk komunitas. Komunitas yang bermanhaj Islam. Otomatis nggak usah teriak-teriak. Nggak usah repot-repot. Sehingga
pejabatnya Islami, karyawannya Islami, kepala rumah tangga Islami, ibu rumah tangga juga Islami, anak-anak juga Islami semua. Semuanya bagus karena bermanhaj Islam. Jadi mentauhidkan manhaj kita hanya Allah, hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Ini tauhidul manhaj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi aplikasi tauhid yang tadi di depan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas dari dalam hatinya, itu yang kelak memperoleh syafaat Nabi adalah orang yang bertauhidul qasdi, orang yang bertauhidul qudwah, orang yang bertauhidul manhaj. Mensatukan konsep kita. Niat kita karena Allah, qudwah kita Rasulullah, dan manhaj kita Al-Quran dan hadis. Selesai, sudah aman kita. Gak usah repot telepon, gak usah teriak-teriak, gak usah membuang energi, gak usah menyakiti orang lain kok Pak Bu. Alangkah nikmatnya kalau kehidupan seperti itu. Jadi rahmatan lil alamin itu tidak harus dengan mengangkat pedang, tidak harus dengan bom, tapi cukup dengan masing-masing. Apa artinya kita teriakkan mari, 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 terus ternyata perorangan secara personal pribadi masih belum berqudwah dengan Rasul, belum bermanhaj, enggak ada gunanya. Enggak mungkin tercapai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir untuk menutup ini, mari dalam situasi umat Islam yang tercapik-capik, yang tercecer-cecer dalam serpihan-serpihan kecil dan serpihan-serpihan besar ini, mari untuk menyongsong kemenangan kita kembali, merebut kemenangan Islam yang pernah berjaya di dunia ini. Kita kembalikan kejayaan Islam dengan masing-masing personal, masing-masing keluarga untuk bertauhidul qasdi, bertauhidul qudwah, dan bertauhidul manhaj. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabi tsumma la tunsarun. Kembalilah engkau sekali wahai umat Islam, kembalilah kepada Al-Qur'an, ila rabbikum, pada Rabbmu, kepada Allah. Yang kemarin masih menyembah berhala, yang kemarin masih syirik, yang kemarin masih mempertuhankan tauhid, tinggalkan semua itu. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah, Tuhan Rabbmu itu. Wa aslimu lahu, dan serahkan dirimu kepada Allah. Serahkan negara kepada Allah, kepada urusan Allah. Yang penting kita sudah baik kok. Nanti kalau kita baik semuanya dikabulkan oleh Allah. Min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Sebelum datang azab Allah dan kalian tidak tertolong lagi. Kenapa tidak ditolong? Karena tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah kembali, maka yang kedua adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabi baghtatan wa antum la tash'urun. Ayat kedua adalah wattabi'u, ikutilah ma ahsana ma unzila ilaikum, apa yang terbaik diturunkan oleh Allah, yaitu manhaj Islam, Al-Quran dan Al-Hadis, min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang adab Allah yang keras, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya. Karena berpesta pora, bersenang-senang dalam kemaksiatan, berhura-hura dalam maksiat, berhura dalam kemungkaran, dan Allah akan mengadab kita, na'udzubillahi min dzalik, dan Allah tak menolong kita karena kita tinggalkan Allah dan Rasulullah dan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang sedikit ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal malikul haqqul mubin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antallahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram,
Ya Jabbaru ya Manan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min syahwatin la yasba' walhamdulillah ala kulli khalil. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ijtima'ana ijtima'an mubarakan wanfirakana infirakan maghfura. Allahumma la tada' minna dhanban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridhan illa syafaitah wa la su'ban illa sahaltah wala hajatan min hawaijid dunya illa farrastah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.